Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Dan demikian firman Tuhan itu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bawah sebuah tema, hidup untuk Kristus. Sahabat firman Tuhan dimanapun saudara berada, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, di dalam Tuhan Yesus kita menjadi pribadi yang baru. Kita ciptaan yang baru. Kita tidak lagi hidup di dalam manusia lama kita. Tetapi hidup yang sudah diperbarui dengan kasih Kristus. Tentu hidup kita memiliki kualitas. Hidup kita tentu beda. Tidak lagi memuaskan kedagingan. Tetapi kita mau hidup kita senantiasa dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Saudara, hidup kita juga telah didamaikan oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak mendapatkan murka dari Bapa, tetapi kita sudah didamaikan oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sewaktu-waktu kita bisa datang menyembah, memuji, mengagungkan Bapa. Dan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Selain itu juga saudara, saya dan saudara statusnya sudah beda. Kalau dulu sebelum kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika saya dan saudara sudah menjadi ciptaan baru, sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan status kita karena karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dari pemahaman inilah kita harus mengerti dan memahami bahwa di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, Rasul Paulus menasehati kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang penuh dengan karunia-karunia rohani. Tetapi jemaat di Korintus justru banyak pergumulan, banyak perselisihan di antara jemaat yang ada. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus, bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Bagi siapapun yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ada keselamatan itu. Dan tentu tujuan daripada Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan manusia yang berdosa. Tujuan daripada Tuhan Yesus Kristus supaya kita hidup untuk Kristus. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan daripada daging kita. Cara pandang inilah yang harus kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Tentu yang mengetahui apakah kita sudah benar-benar hidup untuk Kristus atau belum, atau prosentasenya berapa persen, yang mengetahui hanya diri kita sendiri dan Tuhan. Tetapi dari pembelajaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita dengan sungguh-sungguh lagi menyadari, memahami, mengerti bahwa kita diselamatkan. Tuhan punya tujuan untuk hidup kita, supaya hidup kita diberikan kepada Kristus Yesus. Dan untuk hidup yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan itu menyenangkan hati Tuhan, tentu kita harus senantiasa hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu saudara, menjauhi segala larangan-larangan yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dengan sukacita, dengan senang kita melakukan larangan-larangan itu. Dan berikutnya adalah hidup takut Tuhan adalah
Apa yang dicintai oleh Tuhan, apa yang disenangi oleh Tuhan, itulah yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Dan kita memperhatikan hati dan pikiran kita untuk senantiasa jernih, saudara. Tentu untuk supaya hati dan pikiran kita bisa jernih, tentu saya dan saudara harus rajin merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu. Dan supaya hidup kita bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Hal yang kedua yang harus diperhatikan di dalam kita menjalani kehidupan kita adalah kita harus memiliki yang namanya penguasaan diri di setiap aspek kehidupan. Penguasaan diri adalah salah satu unsur buah roh yang harus kita miliki. Karena orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kejahatan karena telah gagal di dalam penguasaan dirinya. Jadi saudara, untuk hidup ini bisa dipersembahkan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, milikilah penguasaan diri yang total di segala aspek kehidupan yang kita jalani. Yang ketiga adalah bahwa hidup kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena saya dan saudara telah mendapatkan kasih yang begitu besar oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Karena cintanya dan kasihnya kepada saya dan saudara. Dari pemahaman ini, kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada umat manusia. Oleh sebab itu, kita juga harus senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kita menjalani kehidupan ini untuk Tuhan dan untuk sesama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sebelum bertobat adalah penganiaya jemaat. Tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Kristus di jalan Damsyik, ada perubahan hidupnya. Hidupnya benar-benar diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia juga bisa menasehati kepada jemaat yang ada di Filipi. Di dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Rasul Paulus juga menasehati kepada jemaat yang ada di Galatia. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Di sana dikatakan, namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi sangat jelas saudara, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan punya tujuan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, supaya hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara saat ini boleh mengajarkan kepada kita untuk lebih lagi mengintrospeksi diri kita. Kita mawas diri apa yang sudah kita lakukan. Sudah berapa persenkah kita hidup untuk Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita totalitas hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Dan tentu hidup untuk Tuhan, hidup di jalan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus kita jalani. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan memampukan saudara di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara memiliki komitmen, memiliki pemahaman bahwa dalam hidup ini bukan untuk kita sendiri sebagai manusia lama, tetapi hidup yang sudah diperbarui, hidup yang senantiasa ingin menyukakan hati Tuhan, ingin mengasihi Tuhan, ingin memuliakan Tuhan, ingin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan dan memberkati saudara-saudari sekalian, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.